Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, saya kembali akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi. Tapi sebelum itu, tentu ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami terkait dengan suplemen materi dari penata kelola sistem dan teknologi informasi ini. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui apa sebetulnya penata kelola sistem dan teknologi informasi itu. Jadi, penata kelola sistem dan teknologi informasi itu merupakan jabatan yang bertugas untuk mengawasi, merencanakan, dan mengelola penggunaan teknologi informasi di suatu instansi. Nah, di mana pegawai pada jabatan ini akan melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan serta penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi bidang sistem teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Dengan kata lain, pegawai yang akan bekerja di sini akan akan bekerja untuk memastikan bahwa sistem IT itu bisa berjalan dengan efektif dan lancar sehingga memenuhi kebutuhan yang ada. Nah, kemudian apa saja menjadi tugas dan wewenang dari pengelola sistem teknologi informasi ini? Ya, ada beberapa poin di sini kita bisa lihat. Poin pertama bahwa tugasnya itu adalah mengumpulkan bahan kerja yang berkaitan dengan sistem teknologi informasi di suatu instansi. Yang kedua, mengidentifikasi fakta atau bahan yang berkaitan dengan sistem teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelancaran tugas semua pegawai. Kemudian yang ketiga, menganalisis sistem yang digunakan untuk mengetahui kelemahan sistem serta kebutuhan informasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keempat, melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh instansi baik melalui lisan maupun secara tertulis. Kemudian yang kelima, melakukan koordinasi secara menyeluruh sesuai dengan prosedur agar bisa mengerjakan tugas dengan baik. Yang keenam, mengawasi performa sistem teknologi informasi di suatu instansi. Yang ketujuh, melakukan pemeliharaan berkelanjutan agar memastikan kelancaran operasional. Kedelapan, membuat perencanaan strategis terkait teknologi yang akan digunakan. Dan yang kesembilan, membuat laporan mengenai hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi pegawai. Nah, dengan melihat keseluruhan tugas yang ada di sini, maka kita bisa apa namanya? Kita bisa melihat bahwa materi yang terkait dengan bidang ini adalah keseluruhan materi yang berhubungan dengan manajemen sistem informasi atau manajemen teknologi informasi, ya. Nah, secara rinci itu dia fokus pada 4 bidang, yaitu pertama manajemen proyek teknologi informasi, audit sistem informasi, evaluasi kinerja sistem informasi, analisis kebijakan dan prosedur teknologi informasi. Untuk manajemen proyek teknologi informasi di sini mencakup perencanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan proyek TI. Audit sistem informasi itu terkait dengan bagaimana memastikan bahwa sistem informasi berfungsi sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta aman dan efisien. Kemudian evaluasi kerja sistem informasi itu terkait dengan bagaimana menilai keefektifan, keefisiensi dan kontribusi sistem terhadap organisasi. Dan yang keempat, analisis kebijakan dan prosedur teknologi informasi terkait dengan bagaimana memahami ketentuan yang berlaku dan menyesuaikan proses agar sesuai dengan standar dan regulasi. Jadi 4 bidang ini yang harus teman-teman pahami, ya. 4 bidang ini yang harus teman-teman pahami supaya ketika teman-teman diterapkan yang soal-soal yang berhubungan dengan bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi ini, teman-teman bisa paham dan bisa menjawab soalnya dengan benar, tentunya seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba lihat bentuk-bentuk soalnya, ya. Kita coba uh, apa namanya? Kita coba kerjakan bersama-sama. Kalau misalnya ada yang mau ikut kerja, ya silakan siapkan catatannya. Dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki jawaban berbeda dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor satu. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Saat merencanakan infrastruktur teknologi informasi baru, Anda menemukan bahwa biaya energi merupakan salah satu komponen pengeluaran terbesar. Langkah apa yang paling tepat untuk menekan biaya energi tanpa mengorbankan kinerja sistem? Kita coba lihat opsinya. A. Menggunakan perangkat keras generasi sebelumnya yang lebih murah. B. Menggunakan virtualisasi untuk mengurangi jumlah server fisik.
C. Memindahkan operasi ke lokasi dengan trafik listrik yang lebih rendah. Kemudian D. Mengurangi jumlah staf TI di pusat data. Dan E. Mengurangi jam operasional pusat data menjadi 12 jam sehari. Nah, untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah B ya, menggunakan virtualisasi untuk mengurangi jumlah server fisik. Jadi virtualisasi itu memungkinkan lebih banyak aplikasi berjalan di satu server fisik. Sehingga hal ini bisa mengurangi kebutuhan perangkat keras tambahan dan tentu saja hal itu bisa menghemat energi. Jadi dengan menggunakan virtualisasi ini maka kita bisa menjaga kinerja sambil menurunkan konsumsi energi secara signifikan dibandingkan dengan menggunakan perangkat lama atau mengurangi jam operasional. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan, Anda ditugaskan merencanakan sistem penyimpanan data terpusat untuk perusahaan. Apa yang harus diprioritaskan untuk memastikan sistem ini dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan? Kita coba lihat opsinya. A. Kapasitas penyimpanan saat ini. B. Kemampuan untuk menambah kapasitas penyimpanan di masa depan. Kemudian C. Jenis file yang akan disimpan. D. Jumlah pengguna yang akan mengakses data. Dan waktu yang diperlukan untuk implementasi. Jadi di sini soal nomor 2 jawabannya adalah B ya. Kemampuan untuk menambah kapasitas penyimpanan di masa depan. Jadi kemampuan ekspansi itu merupakan kunci untuk menghindari pembelian perangkat keras baru dalam waktu dekat ya, seiring dengan pertumbuhan data. Nah, dengan fleksibilitas menambah kapasitas, maka perusahaan dapat mengakomodasi pertumbuhan kebutuhan data di masa depan tanpa perubahan besar pada infrastruktur. Jadi nomor 2 jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 3. Pertanyaannya, perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Seorang manajer proyek perlu mengidentifikasi risiko eksternal seperti perubahan peraturan pemerintah yang dapat berdampak pada keberhasilan proyek. Pertanyaannya, apa strategi terbaik dalam mengelola risiko ini? Opsinya, A. Mengasuransikan proyek terhadap semua kemungkinan risiko eksternal. B. Memonitor secara aktif perubahan regulasi dan menyesuaikan proyek sesuai kebutuhan. C. Mengabaikan risiko eksternal karena perusahaan tidak dapat mengendalikannya. D. Mengurangi lingkup proyek untuk mengurangi dampak perubahan regulasi. Dan E. Menyusun kontrak yang mengharuskan pemerintah memberikan kompensasi jika ada perubahan regulasi. Nah, nomor 3 ini jawabannya adalah B ya, memonitor secara aktif perubahan regulasi dan menyesuaikan proyek sesuai kebutuhan. Jadi aktivitas memantau regulasi itu memungkinkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian tepat waktu agar proyek tetap sesuai aturan. Nah, asuransi dan mengabaikan risiko bukan pilihan yang praktis, sementara penyesuaian proaktif lebih efektif dalam menghadapi perubahan yang terduga. Jadi nomor 3 jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 4. Perusahaan Anda melakukan pemantauan rutin untuk menjaga performa sistem teknologi informasi. Apa langkah penting untuk memastikan bahwa proses pemantauan ini efektif? Kita coba lihat opsinya. A. Mempekerjakan lebih banyak staf TI untuk pemantauan. Kemudian B. Menggunakan alat pemantau otomatis yang dapat mengirimkan peringatan jika terjadi anomali. C. Melakukan pengecekan manual secara berkala. D. Mengandalkan laporan dari pengguna akhir. Dan E. Menyimpan data pemantauan hanya untuk 1 bulan terakhir. Nomor 4 ini jawabannya adalah B ya. Menggunakan alat pemantauan otomatis yang dapat mengirimkan peringatan jika terjadi anomali. Jadi alat pemantauan otomatis itu memungkinkan identifikasi masalah secara langsung dan pengiriman peringatan dini sehingga tim IT dapat mengambil tindakan cepat. Ya, hal ini tentu saja lebih efisien dibandingkan pengecekan manual atau menunggu laporan pengguna. Jadi sebetulnya ketika kita menjawab soal-soal seperti ini kita bisa langsung menganalisisnya dengan cepat ya. Karena kita tinggal fokus saja pada pertanyaannya seperti apa. Jadi di sini kalau kita lihat misalnya soal nomor 4 ini terkait dengan aktivitas pemantauan rutin untuk menjaga performa teknologi informasi. Nah, yang ditanyakan itu adalah bagaimana caranya atau langkah apa yang bisa kita ambil untuk memastikan bahwa proses pemantauan ini efektif. Di sini ada opsi menggunakan alat pemantau otomatis. Jadi yang namanya alat pemantau otomatis ya sudah pasti itu akan memberikan efektivitas dalam pekerjaan pemantauan rutin untuk menjaga performa sistem teknologi informasi. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak punya pengetahuan yang luas terkait dengan
topik pertanyaan ini ya teman-teman tinggal menganalisisnya saja dengan mengaitkan persoalan dengan mengaitkan antara persoalan dan jawaban yang ada ya. Tinggal lihat saja mana yang paling masuk akal kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Perusahaan Anda harus mematuhi peraturan perlindungan data karyawan. Apa prioritas utama dalam pengelolaan data karyawan? Opsinya A. Menyimpan data karyawan dalam format yang mudah diakses oleh semua departemen. B. Mengamankan data karyawan dan membatasi akses hanya pada pihak berwenang. C. Menghapus data karyawan setiap tahun. D. Memberikan akses data pada pihak ketiga untuk analisis. Dan E. Menggunakan perangkat keras yang dilindungi oleh firewall. Jawabannya adalah B ya. Mengamankan data karyawan dan membatasi akses hanya pada pihak berwenang. Jadi perlindungan data pribadi itu penting untuk menjaga privasi dan mematuhi regulasi. Nah, membatasi akses mengurangi risiko kebocoran data, sedangkan menghapus data atau memberikan akses pada pihak ketiga tanpa dasar yang kuat itu justru menimbulkan risiko hukum. Itu yang perlu dipahami. Selanjutnya soal nomor 6. Setelah beberapa bulan pemantauan, Anda menemukan penurunan kinerja pada server database saat beban tinggi. Apa evaluasi paling tepat untuk menangani masalah ini? Opsinya A. Meningkatkan kapasitas penyimpanan server. B. Menambah lebih banyak server untuk mendistribusikan beban. C. Melakukan analisis mendalam terhadap query database yang dijalankan. D. Mengganti perangkat keras server dengan yang lebih baru. Dan E. Mengurangi jumlah pengguna yang dapat mengakses database. Nah, ini jawabannya adalah C ya. Melakukan analisis mendalam terhadap query database yang dijalankan. Jadi, penurunan kinerja itu seringkali disebabkan oleh query yang tidak efisien. Dengan menganalisis query, maka perusahaan bisa menemukan peluang optimalisasi yang lebih efektif sebelum mempertimbangkan penambahan perangkat keras. Selanjutnya soal nomor 7. Aplikasi penting di perusahaan menunjukkan peningkatan waktu respon yang signifikan. Apa langkah evaluasi yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Opsinya A. Mengurangi jumlah fitur dalam aplikasi. B. Melakukan pemantauan penggunaan CPU dan memori pada server aplikasi. C. Mengubah antarmuka pengguna aplikasi. D. Membatasi akses aplikasi hanya pada jam kerja. Dan E. Menghapus data yang tidak diperlukan dari aplikasi. Nomor 7 ini jawabannya adalah B ya. Melakukan pemantauan pengguna CPU dan memori pada server aplikasi. Jadi pemantauan CPU dan memori akan memberikan gambaran apakah beban server berpengaruh pada waktu respon. Nah, langkah ini efektif dalam mengidentifikasi masalah performa secara langsung sebelum melakukan perubahan besar pada aplikasi. Selanjutnya soal nomor 8. Perusahaan Anda wajib mematuhi Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk pengelolaan data keuangan. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap SOX? Opsinya A. Menyimpan semua data di server fisik lokal. B. Menerapkan kontrol internal yang ketat pada proses keuangan. C. Menggunakan perangkat lunak akuntansi dari vendor tertentu. D. Mengurangi jumlah laporan keuangan yang dipublikasikan. Dan E. Mempekerjakan lebih banyak staf Departemen Teknologi Informasi. Nomor 8 ini jawabannya adalah B ya. Menerapkan kontrol internal yang ketat pada proses keuangan. Jadi SOX ini mengharuskan perusahaan memiliki kontrol internal untuk menjamin integritas data keuangan. Hal ini lebih efektif dan relevan dibandingkan menggunakan perangkat lunak tertentu atau mempekerjakan lebih banyak staf IT. Selanjutnya soal nomor 9. Perhatikan teman-teman, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Saat memantau performa jaringan perusahaan, Anda menemukan bahwa latensi tinggi terjadi di waktu-waktu tertentu. Apa langkah evaluasi yang paling tepat untuk mengidentifikasi sumber masalah ini? Opsinya A. Meningkatkan bandwidth di jaringan. B. Melakukan analisis lalu lintas jaringan untuk menemukan bottleneck. C. Mengganti perangkat keras jaringan dengan yang terbaru. D. Meminta karyawan menggunakan jaringan di luar jam sibuk. Dan E. Mengurangi jumlah pengguna yang mengakses jaringan. Jawabannya adalah B ya. Melakukan analisis lalu lintas jaringan untuk menemukan bottleneck. Jadi analisis lalu lintas jaringan itu akan membantu mengidentifikasi sumber kemacetan atau bottleneck, sehingga solusi yang tepat dapat diambil. Langkah ini lebih efisien dibandingkan meningkatkan bandwidth atau mengganti perangkat keras. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Aplikasi penting perusahaan sering keras pada waktu yang tidak terduga. Apa langkah pertama yang sebaiknya diambil untuk mengevaluasi masalah ini? A. Menginstal ulang aplikasi. B. Mengidentifikasi pola waktu keras melalui log system. C. Mengurangi jumlah pengguna aplikasi. D. Menghubungi vendor aplikasi untuk perbaikan. Dan E. Meningkatkan memori server aplikasi. Jawabannya adalah B ya.
mengidentifikasi pola waktu crash melalui log system. Jadi dengan mengidentifikasi pola crash melalui log system, maka kita dapat mengungkap penyebab masalah atau waktu tertentu yang memicu crash, sehingga langkah selanjutnya bisa disesuaikan dengan penyebab yang ditemukan. Selanjutnya soal nomor 11. Perusahaan Anda sedang mengalami pertumbuhan cepat dan jumlah karyawan yang bekerja jarak jauh juga meningkat. Dalam upaya memastikan keamanan akses data perusahaan bagi karyawan jarak jauh, langkah apa yang paling tepat untuk diterapkan? Opsinya, A. Menggunakan jaringan internet publik untuk semua akses jarak jauh. B. Menerapkan jaringan virtual privat atau VPN untuk semua karyawan yang bekerja dari jarak jauh. C. Membatasi akses data hanya di kantor pusat. D. Menyediakan koneksi yang lebih cepat bagi karyawan yang bekerja dari jarak jauh. Dan E. Mengizinkan karyawan untuk menggunakan perangkat pribadi tanpa pembatasan. Nomor 11 ini jawabannya adalah B. Menerapkan jaringan virtual privat untuk semua karyawan yang bekerja dari jarak jauh. Jadi penggunaan jaringan virtual privat memungkinkan karyawan yang bekerja dari jarak jauh untuk mengakses data perusahaan dengan aman. VPN akan mengekripsi koneksi internet, melindungi data dari potensi ancaman saat ditransmisikan melalui jaringan publik. Selanjutnya soal nomor 12. Selama pelaksanaan proyek teknologi informasi, Anda menemukan bahwa timeline yang ditentukan menjadi sangat sulit untuk dipenuhi karena adanya perubahan kebutuhan dari klien. Apa tindakan yang paling tepat untuk dilakukan? Opsinya, A. Mengabaikan perubahan kebutuhan dan tetap mengikuti rencana awal. B. Memodifikasi timeline dan menginformasikan perubahan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan. C. Mengurangi kualitas proyek agar dapat memenuhi deadline awal. D. Menambah sumber daya agar proyek selesai tepat waktu. Dan E. Menunda seluruh proyek untuk mempertimbangkan ulang seluruh kebutuhan. Jawaban dari pertanyaan ini adalah B. Memodifikasi timeline dan menginformasikan perubahan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan. Jadi perubahan kebutuhan dari klien adalah hal yang umum terjadi dalam proyek teknologi informasi. Sehingga mengabaikan perubahan atau mengurangi kualitas proyek bukanlah solusi yang tepat, karena keduanya dapat menyebabkan ketidakpuasan klien atau kegagalan proyek. Langkah paling bijaksana adalah memodifikasi timeline agar tetap realistis dan menginformasikan perubahan ini kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga transparansi serta persetujuan bersama atas penyesuaian tersebut. Selanjutnya soal nomor 13. Perusahaan Anda sedang merencanakan untuk memperbarui seluruh infrastruktur TI yang sudah usang. Apa langkah pertama yang sebaiknya diambil dalam proyek ini? Opsinya, A. Membeli perangkat keras terbaru. B. Mengidentifikasi semua perangkat dan sistem yang perlu diperbaharui. C. Menyusun anggaran untuk seluruh proyek. D. Melatih staf tentang penggunaan teknologi baru. Dan E. Mengadakan pertemuan dengan vendor perangkat keras. Jawaban dari pertanyaan ini adalah B. Mengidentifikasi semua perangkat dan sistem yang perlu diperbaharui. Jadi langkah awal yang penting dalam memperbarui infrastruktur teknologi informasi adalah melakukan inventarisasi terhadap perangkat dan sistem yang memerlukan pembaruan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan aktual, merencanakan anggaran, dan menentukan teknologi atau perangkat keras yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang spesifik. Selanjutnya soal nomor 14. Dalam proses audit keamanan pada sistem teknologi informasi, sebuah perusahaan ditemukan bahwa salah satu server perusahaan tidak memiliki pembaruan keamanan terbaru, sehingga rentan terhadap eksploitasi. Sebagai manajer risiko, apa tindakan pertama yang sebaiknya Anda lakukan untuk mengatasi risiko ini? Opsinya, A. Menonaktifkan server tersebut hingga pembaruan keamanan install. B. Segera menghubungi vendor untuk memperbaiki kerentanan tersebut. C. Membuat rencana kontingensi untuk memitigasi dampak jika terjadi serangan. D. Mengabaikan pembaruan karena server tersebut jarang digunakan. Dan E. Mengalihkan semua data penting dari server tersebut ke server yang lebih aman. Jawaban dari pertanyaan ini adalah A. Menonaktifkan server tersebut hingga pembaruan keamanan diinstal. Jadi, menonaktifkan server yang rentan merupakan tindakan pencegahan yang bijak untuk menghindari eksploitasi. Tindakan ini memberikan waktu bagi tim untuk menginstal pembaruan keamanan yang diperlukan, dan mengabaikan masalah atau tidak segera menanganinya dapat meningkatkan risiko kebocoran data atau serangan cyber. Selanjutnya soal nomor 15, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita pada video kali ini. Dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak, Anda dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber daya manusia karena adanya cuti panjang dari beberapa anggota tim. Sebagai manajer proyek, langkah pertama apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana? Opsinya, A. Mendelegasikan tugas yang ada kepada anggota tim yang tersisa tanpa penyesuaian. B. Meminta anggota tim yang cuti untuk tetap bekerja dari jarak jauh. Kemudian C. Meninjau kembali jadwal proyek dan melakukan realokasi sumber daya yang tersedia.
D. Menghentikan proyek sementara hingga anggota tim kembali. Dan E. Menambah anggaran untuk merekrut anggota tim baru. Jawabannya adalah C. Ya, jadi saat menghadapi kekurangan sumber daya manusia, solusi pertama yang terbaik adalah melakukan peninjauan terhadap jadwal proyek dan menyesuaikan tugas-tugas anggota tim yang tersedia untuk menjaga kelancaran proyek tanpa mengorbankan kualitas atau menciptakan tekanan berlebihan pada anggota yang tersisa. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya, usaha doa dan belajar keras adalah kunci sukses setiap orang. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Lucian Swasta, dan terima kasih.